Baik, mungkin ini sesi tunggu-tunggu oleh para media, juga pada bloggers, juga teman-teman sejawat sekalian. Dalam rangka kita memperingati Pekan ASI Sedunia, kita akan mengundang dua pembicara dari Satgas ASI. Ya, yang pertama Dr. Yovita Ananta yang akan membawakan adalah masalah kalau kita tidak menyusui. Nanti yang kedua akan dipresentasikan oleh Dr. Yoga. Dr. Yoga selain anggota Satgas ASI juga adalah anggota dari UKK Nutrisi. Ya, jadi juga akan membawakan tentang complementary feeding. Ya, yang itu mungkin masih merupakan apa ya banyak kontroversi di masyarakat. Bagaimana sih sebenarnya memberikan makanan pendamping ASI yang benar seperti itu ya, yang banyak juga ibu-ibu banyak mencari bahan referensi di media yang akhirnya datang ke kita dengan kondisi yang miris gitu ya. ASInya berhasil 6 bulan, anaknya gendut, pada saat complementary feeding makan, bayinya jadi kurang gizi. Seperti itu ya, nanti kita lihat bagaimana sebenarnya makanan pendamping ASI yang direkomendasikan oleh WHO. Untuk tidak berpanjang lebar, saya undang pembicara pertama, Dr. Yovita untuk mempresentasikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Satgas ASI. Saya akan membawakan topik yang berhubungan dengan Pekan ASI Sedunia tahun ini, yaitu dampak dari tidak menyusui di Indonesia. Jadi sebagai pendahuluan, topik Pekan ASI Sedunia tahun ini yaitu yang sudah berlangsung 1 sampai 7 Agustus 2016, namun di IDAI kita memperingatinya sebagai bulan ASI. Itu mengambil tema Global Breastfeeding is a Key for Sustainable Development, yaitu menyusui merupakan kunci menuju pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini dihubungkan dengan target SDG 2030 dan kita anggap menyusui itu dapat merupakan langkah pertama seorang manusia memiliki kehidupan yang sehat dan sejahtera. Jadi ini yang tadi diungkapkan Dr. Aman, di Indonesia hampir 9 dari 10 ibu pernah memberikan ASI. Tapi penelitian pada tahun 2015, penelitian yang dilakukan di lapangan menemukan hanya 49% yang memberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan sesuai rekomendasi WHO. Jadi walaupun sebagian besar ibu pernah menyusui, yang betul-betul memberikan ASI eksklusif itu hanya 49%-nya. Nah, rendahnya angka ASI eksklusif ini dapat berdampak pada kualitas hidup generasi penerus di kemudian hari dan juga outcome ekonomi secara nasional. Jadi biasanya kita ngomongin ASI itu berhubungannya sama apakah anaknya nanti bisa dicegah penyakitnya, apakah anaknya nanti bisa jadi lebih baik kepintarannya, tapi ternyata ada penelitian yang lebih lanjut lagi bisa berhubungan dengan outcome ekonomi secara nasional, yang ini mungkin bisa menjadi interest para pemegang para stakeholders. Nanti bisa dilihat kalau anak-anak tidak menyusui itu ternyata dapat menghabiskan banyak sekali uang negara. Nah, ini angka bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif, ini data dari UNICEF. Jadi kalau kita lihat di sini angka di dunia itu sekitar 39%. Angka untuk negara-negara yang sedang berkembang itu lebih tinggi daripada angka dunia, 47%. Angka UNICEF untuk Indonesia itu 42%. Jadi kita sedikit lebih tinggi dari angka dunia untuk angka ASI eksklusif, tapi dibandingkan negara-negara berkembang lainnya masih lebih rendah. Negara yang berkembang yang paling banyak itu 54% di negara-negara Afrika Selatan. Jadi memang secara umum di dunia pun memang angka ASI eksklusif belum tinggi. Targetnya itu masih di minimal 50% ke atas, itu masih jauh. Indonesia juga target dari UNICEF di atas 50%, juga masih di bawah target ya. Nah, ini ASI apabila dihubungkan dengan SDG. Jadi goal untuk SDG 2030 itu banyak, ada 17 goal. Mulai dari tidak mengurangi kemiskinan, mengurangi kelaparan, meningkatkan kesehatan yang lebih baik, sampai ada 17. Namun yang akan kita bahas di sini hanya beberapa goal yang paling berhubungan, walaupun semuanya ini bisa dihubungkan dengan ASI, yaitu untuk goal 1, 8, dan 10.
untuk goal mengakhiri kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan juga mengurangi ketidakadilan. Apabila dilakukan pemberian ASI eksklusif, menyusui saja itu dapat menyumbang 302 miliar USD setiap tahunnya pada pemasukan ekonomi dunia. Ini baru dari langkah menyusui saja kita sudah dapat membantu untuk 3 goal ini saja dapat menghemat 302 miliar US dollar setiap tahunnya. Lalu untuk goal yang kedua, penanggulangan kelaparan, dan juga goal ketiga, masalah kesehatan dan kesejahteraan. Menyusui sudah jelas merupakan sumber nutrisi terbaik dengan komposisi bioaktif yang tidak akan bisa ditiru oleh formula manapun, yang dapat meningkatkan status kesehatan baik bayinya maupun juga ibunya. Untuk goal keempat, bayi ASI berhubungan dengan pendidikan. Bayi ASI dengan standar emas makanan bayi dapat memiliki IQ yang lebih tinggi dengan performa yang akan lebih baik, dan juga hasil akhirnya adalah memiliki pekerjaan dan penghasilan yang lebih layak. Lalu untuk goal kelima, kesetaraan gender, dengan memberikan ASI, persamaan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam pengasuhan anak itu menjadi lebih setara, dan yaitu konsumsi yang bertanggung jawab. Dengan pemberian ASI dapat menekan pengeluaran untuk pembelian susu formula, lebih hemat, lebih ramah lingkungan. Jadi memang ASI apabila dihubungkan dengan SDG ini banyak sekali hubungannya, dan kita anggap ASI itu dapat menjadi kunci untuk kesuksesan perkembangan yang berkelanjutan. Nah, ini yang sebenarnya harus dilakukan, yang kita sebut pemberian ASI yang optimal menurut WHO dan UNICEF, itu mestinya mencakup ini, yaitu mulai dari awal, mulai menyusui dini dalam 1 jam pertama setelah bayi lahir, yaitu inisiasi menyusui dini IMD. Dilanjutkan menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama dari kehidupan tanpa tambahan apapun, tanpa air putih, tanpa susu formula, tanpa makanan, dan terus menyusui sampai 2 tahun atau lebih dengan makanan pendamping setelah 6 bulan. Namun dari langkah yang pertama ini saja, ternyata angka inisiasi menyusui dini, ini data dari Riskerdas tahun 2010 dan 2013 dibandingkan, angkanya itu masih berkisar antara 30% yang sudah melakukan inisiasi menyusui dini di Indonesia. Angkanya memang sedikit meningkat dari sebelumnya 28% menjadi 34%, tapi ya masih jauh ya dari harapan kita. Nah, ini untuk cakupan, mohon maaf slide-nya mungkin tidak jelas ke belakang. Data di Indonesia 34 di NTT. Nah, ini penelitian yang dilakukan oleh IDAI juga. Tahun 2011 kita meneliti di lapangan implementasi 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. Langkah 4-nya itu inisiasi menyusui dini. Dan ternyata dari hasil penelitian kita, sebagian besar itu sudah berusaha melakukan IMD, yaitu sudah berusaha meletakkan bayi di dada ibu segera setelah kelahiran. Angkanya cukup tinggi, 87%. Namun sayangnya kurang dari 30 menit, kurang dari 1 jam. Sementara rekomendasinya adalah minimal 1 jam atau sampai bayi dapat mulai menyusu. Nah, ini yang sampai lama itu hanya sedikit ya, sampai 60 menit itu hanya sekitar 7%. Bahkan ternyata sebagian instansi belum melakukan inisiasi menyusui dini ini. Yang konsisten itu sekitar 68%, cukup baik sebenarnya, tapi masih ada yang masih perlu ditingkatkan ya. Nah, sebagian besar itu dilakukan di ruang persalinan, dan sebagian lagi dilakukan di ruang perawatan. Sebaiknya memang segera dilakukan, jadi di saat pasca melahirkan langsung dilakukan inisiasi menyusui dini ini. Nah, ini kalau dibandingkan data lagi ASI eksklusif di dunia, jadi angka di Indonesia sekitar 42% menurut UNICEF sebenarnya sudah cukup baik, tapi masih banyak negara-negara yang juga lebih baik.
Di negara maju malah angkanya memang masih rendah. Di Amerika sendiri 19%, di Eropa juga angkanya. Nah, ini angka menyusui di Indonesia. Kalau menurut penelitian UNICEF yang terakhir, yang pernah menyusui itu 90%. Hampir 9 dari 10 ibu pernah menyusui. Tapi yang menyusui eksklusif di Indonesia hanya 42%. Yang masih menyusui sampai usia 2 tahun itu sekitar 50%. Ini penelitian terakhir dari Kemenkes. Profil kesehatan di Indonesia angkanya meningkat, nyata 2014 angkanya sudah melebihi 50% angka di Indonesia. Paling tinggi tetap Nusa Tenggara Barat. Nah, sekarang kita hubungkan, kalau kita tidak melakukan menyusui di Indonesia, apa saja yang kerugian apa saja yang akan kita dapatkan, yaitu yang pertama yang berhubungan dengan kesehatan, tentu saja bertambahnya kerentanan terhadap penyakit baik pada anak maupun pada ibu. Karena terjadi kerentanan pada penyakit ini, tentu biaya kesehatan untuk pengobatan akan bertambah. Selain itu, tidak menyusui akan menyebabkan kerugian kognitif sehingga terdapat hilangnya pendapatan bagi individual. Dan karena tidak menyusui, dia harus memberi formula, jadi ada biaya yang harus dikeluarkan untuk susu formula. Nah, ini yang ada juga di kalender yang dibagikan ya, betapa banyaknya manfaat ASI ke semua sistem di tubuh bayi. Jadi peningkatan IQ, mulai dari lalu dilanjutkan di saluran nafas, dapat mengurangi angka pneumonia. Untuk jantung juga bayi ASI lebih sedikit di masa dewasanya ya. Jadi ini kita bicara walaupun ini ASI-nya diberikan di 6 bulan pertama, manfaatnya masih terus berlangsung sampai di lebih kecil pada masa dewasanya. Resiko obesitas dan juga resiko diabetes lebih kecil. Sistem itu. Ada satu badan yang melakukan penelitian mengenai manfaat ASI dan kerugian apa kalau menyusui. Itu didapatkan apabila diberikan menyusui, kejadian infeksi saluran nafas dapat dicegah minimal sepertiganya. Kejadian diare dapat dicegah minimal 50%-nya. Juga kejadian angka diare dan pneumonia, yaitu dua penyakit yang paling utama morbiditasnya pada balita, itu bisa dicegah untuk anak-anak yang kena pneumonia maupun anak-anak yang kena diare untuk masuk rumah sakit. Begitu juga angka penyakit usus parah pada bayi prematur, enterokolitis. Pada bayi prematur apabila diberikan ASI, kejadian enterokolitis ini dapat berkurang 58%-nya. Dan ini juga ya, masalah yang makin meningkat, obesitas dan diabetes dapat berkurang 13% dan 35% apabila bayi disusui. Nah, itu baru tadi yang pada anak ya. Kalau sekarang pada ibu ternyata juga menyusui dapat mengurangi resiko ibu untuk mendapatkan kanker payudara yang invasif minimal sebanyak 6%. Ada beberapa angka, ada yang menyatakan sampai 10% resiko untuk kanker payudara dapat ditekan akibat karena ibu bisa menyusui. Dan dengan menyusui ini dan tentu saja ini juga dapat mengurangi pengeluaran negara yang diberikan untuk ibu-ibu yang mendapatkan kanker. Jadi kalau disimpulkan biaya kesehatan untuk pengobatan itu ternyata setelah dihitung, apabila kita menyusui, mendukung ibu-ibu menyusui, biaya kesehatan dapat dihemat setiap tahunnya itu 256,4 juta US dollar. Hanya ini baru hanya untuk memberantas diare dan pneumonia. Jadi hanya dengan menyusui, mengurangi diare dan pneumonia, jadi belum menghitung lagi biaya untuk penyakit-penyakit yang lain, 250 juta US dollar sudah dihemat.
yaitu hampir 3 triliun rupiah setiap tahunnya. Jadi bayangkan hanya dengan mendukung menyusui, apabila kita lakukan menyusui hampir 3 triliun rupiah, APBN bisa dihemat. Ini belum termasuk biaya non medis. Biaya non medis itu misalnya keluarga kalau misalnya bayinya sakit harus jadi cuti bekerja, belum lagi biaya transportasi yang kalau dihitung-hitung ternyata bisa mencapai 25% dari biaya kesehatan itu sendiri. Jadi jauh lebih banyak lagi dari 3 triliun ini. Dari segi kognitif, nah segi kognitif ASI eksklusif akan meningkatkan IQ anak, meningkatkan potensi dengan IQ yang lebih tinggi, tentu potensi mendapatkan pekerjaan yang lebih baik jadi meningkat, potensi mendapatkan penghasilan yang lebih optimal juga jadi meningkat. Dan ternyata setelah dihitung apabila dilakukan menyusui, anak-anak yang mendapat pekerjaan yang lebih baik ini dapat menghemat 16,9 triliun rupiah hanya dari peningkatan IQ dan pendapatan per kapita akibat menyusui. Jadi ini sudah dikurangi dari faktor-faktor lainnya, kita bisa menghemat ini. Lalu yang keempat tadi biaya susu formula. Biaya susu formula itu ternyata juga tinggi. Indonesia itu dengan pembelian susu formula itu menghabiskan 0,27 dari income-nya, gross national income. Kurang lebih sama di negara Cina dan Thailand. Vietnam yang paling besar dibandingkannya, mungkin karena pembaginya lebih kecil ya. Dan kalau dihitung-hitung ternyata di Indonesia hampir 14% dari penghasilan seseorang habis digunakan untuk membeli susu formula bayi berusia kurang dari 6 bulan. Jadi kalau misalnya andai saja si bayi yang mendapat susu formula itu diberi ASI, penghasilan dari orang tuanya dapat dihemat 14%. Nah, bagaimana cara mendukung menyusui? Jadi kita berusaha untuk mendapatkan untuk hemat itu. Apabila kita mendukung menyusui, ternyata ibu menjadi 2,5 kali lebih mungkin menyusui. Jadi ibu-ibu itu akan lebih sukses menyusuinya apabila protected, promoted, dan supported. Dan itu harus dilakukan oleh kita semua, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat, dan tentu saja dibantu dengan media. Ini yang bisa berhubungan dengan pemerintah. Ini juga salah satu penelitian yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia yang tadi disebutkan Dr. Aman, baru terbit di Pediatrika Indonesiana 2016. Kita meneliti tentang angka ASI eksklusif. Kalau yang ini angkanya hospital base. Hospital base jadi 46%, yang tadi yang di lapangan yang 49%. Nah, hospital base ini kita cari hubungannya apa yang berhubungan, benar-benar berhubungan dengan peningkatan angka ASI eksklusif. Ternyata dari banyaknya faktor yang diteliti, dari mulai ibunya banyaknya anak keberapa, lalu faktor lain seperti apakah ibunya bekerja, ayahnya penghasilan keluarganya, lalu juga apakah ada dukungan dari rumah sakit. Satu-satunya faktor yang berperan itu adalah apakah ibunya bekerja atau tidak. Jadi angkanya itu 46% untuk angka ASI eksklusif di Indonesia, dan satu-satunya faktor yang berhubungan adalah unemployment. Jadi kalau ibunya tidak bekerja, ASI eksklusifnya lebih tinggi. Jadi angka eksklusif lebih tinggi pada ibu yang tidak bekerja, dan itu kita harapkan akan menjadi masukan untuk meningkatkan untuk kebijakan cuti hamil. Untuk dari Dr. Aman bilang di Aceh sudah dilakukan sampai 6 bulan. Kita harapkan semua daerah yang lain juga bisa ikut. Ya, cuti melahirkan, sorry. Dan penerapan juga selain itu pemerintah dapat menggalakkan lagi penerapan kode internasional untuk pemasaran produk pengganti ASI. Dan juga memperkuat sistem layanan kesehatan. Ini yang bisa dilakukan minimal oleh pemerintah.
pada tenaga kesehatan yang bisa dilakukan itu apabila rumah sakit atau fasilitas kesehatan melakukan langkah-langkah 10 langkah menuju keberhasilan menyusui, yaitu mempunyai kebijakan tertulis, melatih staf rumah sakit, menjelaskan manfaat dan penata laksanaan menyusui pada ibu hamil, membantu ibu menyusui segera setelah melahirkan, mengajarkan ibu cara menyusui dan menjaga agar terus menyusui walaupun terpisah dari bayinya, misalnya pada bayi yang sakit, tidak memberi makanan atau minuman apapun selain ASI kecuali ada indikasi medis, melakukan rawat gabung, mendukung ibu dapat memberi ASI sesuai kemauan bayi on demand, tidak memberikan berat kepada bayi yang menyusu, dan membentuk kelompok pendukung ASI. Yang ini juga bisa berperan untuk masyarakat ya. Nah, Satgas ASI juga melakukan pembuatan ini rekomendasi yang mungkin sudah didapat juga di handout kalender ya. Tata laksana bayi baru menyusui, mungkin bisa dilihat di masing-masing kalendernya karena yang di sini kecil-kecil ya. Bagaimana mulai dari IMD, rawat gabung, lalu sampai pulang, apa saja yang mungkin terjadi pada bayi menyusui selama pasca melahirkan, dan itu yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan menyusui secara eksklusif. Jadi dimulai dari awal sekali, dari 1 jam kelahiran sampai diteruskan sampai setelah pulang pun masih dilanjutkan agar ASI eksklusif dapat terjaga. Demikian dari saya. Terima kasih.